Sejumlah warga korban gempa di Pasaman Barat yang mengungsi menyempatkan pulang untuk melihat kondisi rumah mereka. Salah satu warga yakni Sugito, warga Nagari Pinaga, Kecamatan Pasaman, pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 15 km dari lokasi pengungsian. Gempa 6,1 magnitudo yang terjadi kemarin telah membuat rumahnya retak, hancur bahkan. Sepintas kondisi rumahnya memang terkategorikan di bagian dalam rumah hancur berantakan akibat guncangan yang cukup kuat. Sugito masih tidak tahu bagaimana memulai hidup baru pasca bencana ini. Saat ini Sugito bersama ribuan warga lainnya mengungsi di halaman kantor Bupati Pasaman Barat. Ya, kita akan coba lihat langsung bagaimanakah kondisi pagi hari ini di beberapa lokasi pengungsian. Kita sudah ada rekan kami di 2 lokasi pengungsian, sudah ada Wanasari di salah satu lokasi pengungsian di Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dan juga ada rekan kami Donald Cariago yang berada di kantor Bupati Pasaman Barat. Kita ke Donald terlebih dahulu. Donald, silakan. Ya, Maria dan Arif, di belakang saya ini adalah kondisi pengungsian warga yang terdampak gempa terjadi pada Jumat kemarin. Nah, di mana rata-rata dalam satu tenda itu berisi lebih dari 100 warga yang menjadi korban gempa sebagai pengungsi. Nah, kemudian pada hari ketiga ini warga mulai merasakan kebutuhan akan adanya sanitasi seperti kebutuhan toilet, kemudian kamar mandi. Ini kondisi sekarang keterbatasan sanitasi tersebut ini sangat membuat warga sangat tidak nyaman dengan kondisi seperti saat ini. Saya sempat berbincang dengan beberapa warga, mereka mengaku meskipun mereka berada di tenda pengungsian dengan kondisi seadanya seperti saat ini, namun mereka sudah mulai memikirkan bagaimana selanjutnya ketika mereka sudah tidak berada di pengungsian lagi, bagaimana mereka untuk merehabilitasi atau memulai hidup baru mereka pasca terkena gempa. Karena pengungsi yang berada di kawasan kantor bupati ini yang berjumlah sekitar 3.000-an warga, kondisi rumahnya sudah dalam keadaan rusak berat. Nah, ini perlu jadi perhatian menurut warga dari pihak-pihak terkait seperti dalam hal ini pemerintah. Begitu, Maria. Oke, saya pindah dulu nih Donald ke Wanasari juga yang berada di Kabupaten Pasaman, wilayah lain yang juga terdampak guncangan gempa cukup dahsyat juga ya. Wana, bagaimana kehidupan pagi ini di lokasi pengungsian, Wana? Ya, Arif, Adil, Maria, dan pemirsa, di salah satu lokasi pengungsian persisnya di belakang kantor Camat Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, ini akhirnya difungsikan sebagai tempat menampung bagi warga korban mengungsi gempa di Pasaman. Dan situasinya pagi ini sudah mulai ramai masyarakat yang akhirnya mengungsi ke lokasi ini, dan ada anak-anak, dan satu tenda ini terdiri dari beberapa kepala keluarga, dan rata-rata mereka dikumpulkan dalam satu tenda berasal dari desa yang sama. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu ibu di sini, dengan Ibu Ilen yang berada di salah satu desa, berasal dari salah satu desa di Kecamatan Tigo Nagari ini. Selamat pagi, Ibu. Di Demparau. Ya, Bu, dari mana? Di Malampah di Demparau. Dari desa Malampah ya? Desa Malampah di Demparau. Ibu boleh ceritakan ketika gempa terjadi, Bu, apa yang Ibu alami dan kondisi rumah bagaimana sehingga memilih mengungsi di sini? Kami kita kan pagi itu cemas, pas itu ada gemparan gempa itu bumi itu. Yang di atas itu kan ada retak gunung itu kan. Lepas itu rumah kami sudah roboh, ada retak-retak. Lepas itu ada yang bisa dihuni tapi takut mau ditempati. Pasti kita mengungsi ke sini suruh sama petugas. Nah, artinya sudah 2 malam atau 2 malam di sini? Tak, 1 malam. Kemarin pagi. Kemarin pagi datang sini, lepas tu yang malam itu kita masih di tempat. Lepas tu pagi-pagi disuruh pergi, ada yang yang batu-batu yang memang bunyi-bunyi getaran itu kan, kita ketakut. Lepas tu pergi lari. Artinya sempat 1 malam tinggal di sekitar rumah, di tenda, kemudian pindah kemari. Baru pindah kemari ke sini. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu, situasi di sini, fasilitas yang dirasakan Ibu sebagai pengungsi di sini bagaimana dari sisi makanan, kemudian kebersihan, air, bagaimana, Bu? Ya kayak gini, pas tu kalau makan kan ada yang dapat, ada yang tak dapat kan. Sini tidur
ada kan masuk angin, ada yang demam, ada yang sakit, gitu. Lepas tu kita tidur kedinginan. Pasti kan tak tahu mana lagi, perasaan kita kan tak tahulah macam mana lagi. Bu Ilen, selanjutnya bagaimana rencana Ibu? Apakah memilih akan pulang ke rumah lagi, bertani lagi, atau memilih pindah ke daerah lain yang lebih aman? Apa rencana Ibu? Kami nggak tahu lagi, mau pulang takut. Lepas tu kalau di sini kan makan kita tidak punya uang. Lepas tu kalau ada yang bagi makan kita terima. Kalau nggak dapat kan ada yang kebagian, ada yang enggak. Itulah. Baik, terima kasih Ibu Ilen atas waktunya. Pemirsa, masih banyak yang dibutuhkan warga pengungsi di sini. Selain mereka sudah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan, kemudian di sini juga ada anak-anak yang kita tahu anak-anak sedikit rewel, kemudian malam hari dingin mereka membutuhkan selimut, apalagi dengan kondisi tenda yang sebenarnya tidak terlalu tertutup sehingga malam berpotensi mereka tidak begitu nyaman ketika beristirahat. Begitu Arif Adil dan Maria, kondisi salah satu pengungsi di Kabupaten Pasaman. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Ya, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dan tadi sebelumnya sudah ada Donald Caniago dari kantor Bupati Pasaman Barat. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan. Tadi menggambarkan cukup prihatin juga bahwa kondisi tendanya pun juga memang tidak tertutup sempurna. Banyak juga keluhan dari para pengungsi. Semoga para pengungsi sehat walafiat, karena memang kalau yang saya baca di beberapa media online terutama, ini memang sudah ada yang mengalami kondisi-kondisi demam, batuk, dan juga pilek. Nah, kalau kita melihat tiga gejala-gejala ini kan khawatirnya kan ya di tengah pandemi yang memang masih belum jelas ini nih endingnya atau akhirnya seperti apa, ditambah lagi kondisi pengungsian yang seperti tadi kita lihat bersama. Mudah-mudahan sih selalu diberikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya saudara-saudara kita tersebut. Amin.